Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di materi perkuliahan hari ini. Kita akan coba menerapkan salah satu tools yang ada di data mining, yaitu RapidMiner, dengan menggunakan salah satu metode yang ada di data mining, yaitu K-mean clustering. Sebelum lanjut ke materi pembelajaran, di sini ada capaian pembelajaran yang harus saya sampaikan, dan harapan saya ketika teman-teman telah selesai mengikuti perkuliahan hari ini, saya harap teman-teman mampu memahami, mampu mendeskripsikan apa itu RapidMiner. Ya. Bagaimana sejarah dari perkembangan RapidMiner. Kemudian, teman-teman juga sudah mampu menggunakan tools RapidMiner dan menerapkannya ke dalam berbagai metode yang ada di dalam data mining. Baik, sekarang kita lanjut ke contoh penerapan tools RapidMiner-nya. Saya harap teman-teman semua dapat mengikuti dengan seksama, dan setelah ini saya harap teman-teman dapat menambahkan suatu pengetahuan, ya, menambah suatu pengetahuan yang terkait tentang RapidMiner dan penggunaan RapidMiner kepada berbagai metode. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu apa itu RapidMiner dan bagaimana perkembangan RapidMiner. Sini data mining adalah proses yang menggunakan teknik statistik. Jadi ada perhitungan ya, ada matematika, kemudian kecerdasan buatan dan machine learning. Di mana fungsinya adalah untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang nantinya bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbagai database yang terbesar. Terdapat beberapa istilah lain yang memiliki makna yang sama dengan data mining. Ya, di antaranya ada KDD atau Knowledge Discovery in Database. Kemudian ada Knowledge Extraction atau ekstraksi pengetahuan. Kemudian analisis data, kecerdasan bisnis. Kemudian produk-produk perangkat lunak. Ya, ada yang sifatnya gratis, ya, ada yang berbayar. Yang demikian banyak jumlahnya, ya. Jadi tools-toolsnya yang terdapat data mining ini banyak sekali. Ada yang gratisan, kemudian ada yang berbayar. Nah, jadi kalau di sini saya coba yang gratisan saja, ya, karena di sini kita hanya mempelajari. Kalau untuk nanti terapkan, boleh teman-teman coba yang untuk yang berbayar. Tapi kalau masih bisa yang digunakan yang gratisan, nggak apa-apa yang gratisan aja atau freeware, ya. Nah, tools ini digunakan untuk memudahkan kita di dalam melakukan proses pengolahan dan analisis data. Di dalam melakukan analisis data terhadap data mining, RapidMiner. Nah, RapidMiner ini adalah salah satu tools yang banyak sekali digunakan oleh para ilmuwan untuk melakukan analisis data. RapidMiner ini merupakan salah satu solusi yang dapat kita gunakan. Keberadaan RapidMiner yang berupa freeware, ya, dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi. Tidak hanya menguntungkan penyedia aplikasi karena tidak perlu mengeluarkan biaya, ya, tetapi juga ini memudahkan pada pengembang maupun calon pengembang dalam mempelajari dan mencoba fitur-fitur yang ada. Jadi RapidMiner ini merupakan perangkat lunak yang sifatnya terbuka atau open source. Jadi RapidMiner adalah sebuah solusi untuk melakukan analisis terhadap data mining. RapidMiner ini menggunakan berbagai teknik deskriptif dan prediksi di dalam memberikan wawasan kepada pengguna. Nah, sehingga dapat membuat keputusan yang paling baik. Itu, ya. Nah, RapidMiner ini sebelumnya bernama YALE. Nah, YALE, ya. Jadi YALE itu adalah singkatan dari Yet Another Learning Environment.
di mana versi awalnya ini dimulai dikembangkan pada tahun 2000-an. RapidMiner sebagai software yang sifatnya open source untuk data mining ini tidak perlu diragukan lagi. Kenapa? Karena software ini sudah terkemuka di dunia, ya. Jadi RapidMiner ini menempati peringkat pertama loh ya. Jadi menempati peringkat pertama sebagai software data mining. Jadi apa aja sih yang terdapat di dalam fitur-fitur data mining? Yang fitur-fitur dari RapidMiner ya, di sini banyak sekali ya. Di sini dapat kita lihat. Nah, salah satunya di sini ada fitur banyaknya algoritma data mining ya, seperti decision tree dan sub organism map, ada association rule, k-means clustering juga ada. Nah, naive Bayes juga ada. Kemudian KNN juga ada ya. Jadi banyak sekali algoritma yang terdapat di dalam RapidMiner ini. Nah, sekarang kita coba untuk mengoperasikan RapidMiner. Nah, di sini saya gunakan RapidMiner Studio Free 7.6 ya. Ke teman-teman boleh mencoba dengan versi yang sama atau yang di atasnya juga boleh ya. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita menyiapkan data yang akan kita olah. Nah, oke. Di sini ada data yang banyaknya kurang lebih 62 data ya. Jumlahnya di sini ada data 62 data. Nah, data ini merupakan data untuk mengetahui tingkat terjadinya perceraian ya yang ada di Kota Jambi. Nah, di sini ada variabel yang saya gunakan, ada nama kelurahan ya. Variabel atau kelas yang saya gunakan di sini ada nama kelurahan. Kemudian dengan 4 variabel. Ada pertengkaran terus-menerus. Nah, ini penyebabnya ya. Penyebab, kemudian ada ekonomi, meninggalkan salah satu pihak maupun KDRT. Nah, tujuannya di sini kita akan mengetahui daerah mana saja yang terjadi tingkat perceraian yang tinggi, sedang maupun rendah ya, berdasarkan dengan nama kelurahan yang ada di sini. Nah, ini formatnya kalian bisa menggunakan format Excel maupun CSV. Oke, berikutnya setelah kalian menyiapkan data yang akan kalian olah, langkah berikutnya yang perlu kalian siapkan adalah ketik di kolom pencarian operator ini read Excel ya, read Excel. Nah, di sini ada read CSV, ada read Excel, kemudian URL SPSS. Nah, tergantung data yang kalian gunakan. Nah, di sini saya menggunakan datanya yang berbentuk formatnya format Excel. Nah, jadi saya pilih yang Excel. Tarik aja ya, tekan sini, tarik ke tengah ya. Oke, kemudian untuk mengambil data yang akan kita gunakan sebagai data testing, cukup klik ya pada read Excel ini, diklik, kemudian import configuration wizard ya, ini diklik. Nah, ini kita mencari data yang akan kita olah ya. Nah, di sini datanya saya simpan di data saya jurnal SISPO dan klaster perkara. Nah, di sini saya akan coba menggunakan data testing ya, data testing. Next ya, pilih next. Kemudian next lagi. Next lagi. Nah, di sini ada tipe atau ya tipe data yang akan kita gunakan atau atribut penentu. Nah, di sini ada atribut ya, atribut untuk nama kelurahan. Karena nama kelurahan ini adalah label yang akan kita gunakan, maka atribut ini kita ganti menjadi label ya. Kemudian untuk atribut pertengkaran ekonomi meninggalkan KDRT itu tidak perlu kita ganti ya, tidak perlu kita ganti. Kemudian kita pilih finish. Oke, sudah, data kita sudah masuk ke dalam read Excel. Kemudian berikutnya kita mencari algoritma yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya
contohkan di sini kita menggunakan algoritma K-means ya, atau K-means. Nah, tinggal tarik aja ya. Tekan dan tahan dan tarik. Oke. Sudah. Kemudian untuk menghubungkan read Excel dan clustering ya, ini adalah metode yang kita gunakan adalah clustering. Sekarang kita tinggal hubungkan antara read Excel ya, read Excel atau database testing kita ke metode yang kita gunakan ya, kemudian tarik yang ada panah di sini menuju rest ya, string. Oke. Sampai posisinya seperti ini. Nah, klik pada metode yang kita gunakan. Kemudian di sini ada jumlah K ya, jumlah K ini jumlah kelompok atau jumlah klaster. Nah, di sini ada 2 klaster dan maksimal run-nya di sini 10 ya. Maksimal run-nya di sini adalah 10. Ini bisa kita ganti menjadi 2 klaster, 3 klaster, 4 klaster, 5 klaster dan seterusnya ya. Dan run-nya juga bisa kita tentukan. Ya. Ini nggak perlu kita otak-atik ya. Nah, di sini rumus yang kita gunakan adalah squared Euclidean distance ya. Ini juga bisa sih sebenarnya nominal, mixed, numerical measure. Tapi di sini kita menggunakan yang Brinkman divergence ya, yang ini ya. Otomatis. Nah, sekarang kita coba untuk 3 klaster ya, 3 klaster dan maksimal run-nya iterasinya ya. Maksimal run-nya di sini adalah iterasinya ya. Sini sebenarnya bisa kita tentukan 10, 15, 100 terserah ya berapa. Oke, sudah. Sekarang kita coba untuk jalankan. Kalian pilih saja tombol yang berbentuk panah, tinggal kalian klik saja dan hasilnya akan menampilkan hasil seperti ini ya. Ini sudah menampilkan hasil daripada proses clustering. Ada cluster 1, 2, dan 0. Nah, 0 ini kita anggap cluster 1 dan cluster 1 ini kita anggap jadi cluster 2 dan cluster 2 ini cluster 3 ya. Untuk cluster modelnya di sini terdiri dari cluster 1 atau cluster pertama ada 24 item dan cluster kedua ada 22 item dan cluster ketiga ada 16 item. Jadi total data yang kita gunakan adalah 62 data ya. Kemudian bagaimana untuk mengetahui ya? Bagaimana untuk mengetahui yang mana saja yang tingkat perceraian yang tinggi maupun sedang ataupun rendah? Apakah klaster 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3? Jadi untuk melihatnya kita bisa bandingkan dengan data yang kita miliki ya. Tinggal lihat di sini di example clusteringnya bahwa tingkat perceraian untuk klaster pertama itu rata-rata di atas 20 ya. Jumlahnya itu rata-rata di atas 20. Nah, kalau 19 bagaimana? Kita lihat data yang 19. Nah, untuk 9 atau di bawah 10 itu masuk ke klaster 0. Berarti itu sedang ya. Berarti itu rendah ya. Rendah. Jadi yang sedang itu adalah 20 ke atas. Sementara yang tinggi itu adalah 35 ke atas. Jadi yang untuk klaster pertama atau klaster 1 itu kita golongkan menjadi klaster yang rendah ya, tingkat perceraiannya yang rendah. Kemudian untuk klaster yang kedua atau klaster 1 di sini kita golongkan menjadi klaster yang tingkat perceraiannya sedang. Sementara untuk klaster yang ketiga itu kita golongkan dalam klaster yang tinggi ya. Jadi bisa kita lihat. Jadi yang tinggi di sini ada 16 item. Kemudian yang sedang ada 22 item dan yang rendah di sini ada 24 item. Jadi kecamatan mana saja atau kelurahan mana saja yang tingkat perceraian yang paling tinggi bisa kita lihat di datanya ya. Khusus klaster 2, ini klaster 3 ya. Klaster 3 ada berapa data tadi? Ada 16 item.
Apa saja yang masuk ke dalamnya? Kelurahan Pasir Putih, ya. Kemudian Tehok, Tambak Sari, Rawasari, Beliung, dan seterusnya, ya. Nah, sekarang kita lihat grafiknya, ya. Nah, di sini ada sebarannya. Untuk yang kita lihat dulu di scatter, ya, tipe chartnya di sini scatter. Kemudian pilih aja cluster, dan cluster. Checklist aja dan lihat sebarannya. Oke. Nah, jadi untuk klaster pertama jumlah klasternya di sini, klaster kedua yang warna hijau, dan klaster ketiga klaster pertama itu warna merah, klaster kedua itu warna biru, dan klaster ketiga adalah warna hijau. Jadi klaster pertama ini merupakan klaster yang sedang rendah, klaster yang kedua sedang, dan klaster yang ketiga adalah tinggi, ya. Oke, selain menggunakan K-mean clustering, nanti kalian bisa menggunakan beberapa metode seperti KNN, kemudian ada Naive Bayes, boleh. Kemudian untuk penggunaannya hampir sama saja sih sebenarnya, ya. Sebelum saya mengakhiri perkuliahan hari ini, saya minta kepada teman-teman untuk menyiapkan 1 buah pertanyaan, ya. Jadi 1 orang itu 1 buah pertanyaan yang terkait dengan tema pembelajaran kita hari ini, ya. Nanti kita akan bahas, ya, di kelas kita melalui Zoom meeting, dan silakan jika nanti ada yang ingin ditanyakan itu dibahas di kelas Zoom meeting, ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.